Ya, teman-teman semua, karena udah tiba waktunya jam 8 waktu Indonesia Barat, maka kita mulai kelas kajian kita di Sahabat Islam, yakni pertemuan kedua ya. Kalau kemarin kita pertemuan pertama dan sekarang kita lanjut pada pertemuan kedua. Namun sebelum itu mungkin saya perlu buka secara resmi ya, biar terlihat lebih sistematis kajian kita pada malam hari ini. Ya, pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pengendali alam jagat raya ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita beserta para keluarga-keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang setia hingga ajaran Islam tiba pada kita saat ini. Ya, baik teman-teman semua. Kalau minggu lalu mungkin kita sudah masuk pada materi pertama, yakni pembahasan tentang definisi filsafat, subjek filsafat, serta tujuan dan manfaat filsafat gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita akan bergeser pada tahapan berikutnya, yakni tentang mengenal 4 aliran dalam filsafat Islam. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Jadi tanpa berbasa-basi, tanpa memanjangkan cerita, karena di depan kita telah hadir pemantik atau narasumber kita memantik kita sampai pada akhir sesi, yaitu Kanda Alamsyah. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung persilakan kepada beliau untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan Kanda Alamsyah. Oke, baik. Terima kasih Kanda Wiranto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-mutajabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, di malam yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung kembali di kelas pengantar filsafat Islam HMI Komfatma dalam Ciputat. Saya mau kenalin lagi buku. Ini buku bagus banget, kelihatan nggak nih? Mengenal Filsafat Islam, karya Pak Haidar Bagir ya, diterjemah ini cetakan ke-3 atau keberapanya dari Mizan. Sangat ringkas tapi praktis juga, bagus untuk teman-teman yang baru mau belajar filsafat Islam. Apa itu filsafat Islam, sejarahnya. Di sini juga dijelaskan tentang 3 aliran filsafat Islam, juga jelasin sedikit tentang ontologi maupun epistemologinya. Nah, pertemuan ini menjadi lebih menarik ya ketika kita sudah sama-sama berdiskusi di grup WA kemarin ya. Dan memang pada akhirnya itu yang saya inginkan, ada semacam pandangan-pandangan tentang filsafat Islam dan juga aliran-aliran yang lain. Kita udah dengar aliran Wahabi, ada juga tasawuf ya, Irfan, juga tadi ada juga bertanya tentang NU dan Muhammadiyah. Saya rasa itu nilai plus, sesuatu yang bagus supaya kita tidak terlalu melangit lah, karena saya sukanya di langit. Nah, di buku ini, bukunya Pak Haidar Bagir, beliau jelasin 5 aliran pemikiran Islam. Kalau di silabus yang saya bikin itu kan 4 aliran pemikiran Islam, ya kan, 4 aliran. Itu maksudnya termasuk filsafat, dan kemudian filsafat sendiri dibagi jadi 3 mazhab, 3 hikmah, 3 madrasah, 3
mazhab lah. Nah, yang kita langsung saja ya. Nanti seperti minggu lalu, saya pemaparan materi yang maksimal paling lama sejam, kalau bisa 40 menit. Kemudian kita diskusi. Nah, yang pertama empat aliran pemikiran Islam itu dalam terkait apa? Terkait dua hal. Terkait ontologi. Ontologi itu membahas tentang keberadaan secara mutlak. Ya, kita udah kurang lebih udah kenal ya, kita tahu lah keberadaan apapun yang ada, apa itu ada. Dia apakah sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat, apakah alam materi saja yang ada, apakah malaikat itu ada. Pokoknya ada itu lebih umum daripada yang bisa kita lihat. Nah, jadi empat pemikiran Islam itu ada fokusnya itu pertama pada ontologi. Lebih khususnya lagi ya tentu kepada Tuhan sebagai Sang Maha Ada, yang sejati. Nah, kemudian yang kedua itu tentang ya dalam ontologi ini juga kita maksudkan juga termasuk juga epistemologi dalam filsafat Islam seperti yang saya jelaskan. Filsafat Islam tradisional itu nggak ada pembagian menjadi kalau filsafat Barat kan setidaknya ada 3 macam filsafat, 3 pembahasan tentang filsafat, ya ontologi membahas tentang keberadaan, eksistensi, wujud, ada epistemologi, ya ilmu membahas tentang ilmu, apa itu ilmu, sumber ilmu, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Dan juga ada aksiologi, berbicara soal aksi, soal perbuatan kehidupan sehari-hari, tentang nilai-nilai. Apa saja yang harus kita kejar, nilai apa saja yang mendasari perbuatan-perbuatan kita. Oke, jadi itu pembagian dalam filsafat Barat. Dalam filsafat Islam, sebelum masa kontemporer ini, nggak ada. Yang ada cuman langsung mereka membahas tentang ontologi atau metafisika atau ilahiyah istilahnya. Kemudian di dalam ontologi itu ada pembahasan-pembahasan epistemologi tentang apa itu ilmu, bagaimana jiwa kita mengetahui, bagaimana jiwa kita berpikir, apa saja fakultas, apa saja indera-indera yang dimiliki oleh manusia, baik itu indera yang lahir maupun indera yang batin. Mula saat Ibnu Sina percaya bahwa manusia itu punya 5 indera zahir, indera yang lahir, dan juga memiliki indera yang batin. Itu juga ada 5 kata beliau. Nah itu udah masuk dalam satu paket yang kita bahasa Arabnya itu namanya ilahiyah. Ilahiyat bimakna am, ilahiyat yang lebih khusus, lebih umum. Nah, 4 pemikiran dalam Islam itu kita bagi berdasarkan fokusnya terhadap ontologi dan juga kepada ya bisa kita sebut pandangan dunia, world view. Pada akhirnya ontologi ini akan melahirkan world view. Bagaimana kita melihat realitas itu akan melahirkan bagaimana kita menyikapi realitas. Contoh, kalau ada orang yang percaya bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Tuhan, dia melihat bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk merubah takdir. Ontologi, dia menganggap bahwa manusia itu makhluk yang sangat-sangat lemah. Maka ini akan melahirkan pandangan dunia. Pandangan dunianya apa? Akan berkesan pasif, fatalis. Dia akan pasrah terhadap apapun, mau miskin, alhamdulillah, mau kaya juga, alhamdulillah. Serah Allah. Itu. Jadi pasti ontologi, bagaimana kita melihat realitas, itu akan melahirkan pandangan dunia. Ya ini sederhananya begitu ya. Tidak mungkin, contohnya tidak mungkin orang yang menganggap bahwa Allah itu ada di langit ke-7,
Ya kan, kita punya orang yang menganggap bahwa Allah itu ada di langit ketujuh, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki betis, memiliki kursi, arsy, ya, di langit sana yang maha besar, maha agung. Ketika dia memahami keberadaan Tuhan sedemikian, maka pasti pandangan dunianya itu akan berbeda dengan orang yang menganggap Tuhan itu pun juga ada di alam semesta. Tuhan tidak hanya ada di langit sana, Tuhan juga ada di kursi. Tuhan juga ada di dalam dirinya sendiri, ada di matahari. Wah, ngeri. Pasti akan berbeda pandangan dunia antara dua. Cara dia berinteraksi dengan alam semesta, cara dia menggunakan benda-benda di sekitarnya itu pasti akan berbeda ketika orang yang menganggap Tuhan itu tidak hadir di atas batu, kayu, di dalam batu atau kayu, tentu berbeda dengan orang yang menganggap Tuhan itu pun ada di dalam kayu. Sehingga pasti orang yang menganggap bahwa kayu itu adalah tempat, dalam tanda kutip, tempat manifestasinya Tuhan, pasti dia akan menghormati meski sebatang kayu. Jadi kalau orang yang nggak percaya itu cuma makhluk kayak kita, ya udahlah, ngapain perlu dihormati? Pasti akan mempengaruhi ontologi, pasti mempengaruhi pandangan dunia. Nah, berdasarkan ini kemudian ada 4 aliran dalam Islam pemikiran, ya. Kita mulai dari filsafat, kemudian ada kalam atau teologi, ya, kalam, teologi, ada kita sebut tasawuf, irfan, sufi, apalagi. Dan yang keempat ini memang masih anak baru sih, anak bawah. Kita sebutnya apa? Tekstualis, ahli hadis. Bang, nanti pertanyaan nanti setelah ini ya. Oh, sudah ada yang bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, kalau kamu baca aja, kalau sesuai kayak maksudnya kayak relevan dengan pertanyaan ini, nggak apa-apa. Kalau yang Relevan soal keberadaan. misalkan kalau ada yang ini dari Malik ya. Ketika yang ada hanya keberadaan dan hanya dia yang ada dalam penciptaan, bagaimana? Ya tergantung, makanya nanti kita lihat nih. Kita mau ikut siapa nih? Ikut filosof, ikut teolog, ikut sufi, atau ikut ahlul hadis. Itu makanya kita nanti jelaskan di sini ya. Saya nggak mau mendikte teman-teman mendoktrin, oh kalian harus jadi filosof. Enggak lah, sekaligus kita belajar filsafat Islam, tapi kita tidak dalam tanda kutip meremehkan kalam, meremehkan tasawuf, maupun meremehkan tekstualis, ahli hadis yang menganggap bahwa ya teks semuanya hanya bermain tentang teks. Nanti lebih spesifiknya kita bakal kelihatan. Nah, tekstualis, karena tekstualis ini kita pisahkan sendiri. Dia kenapa? Karena dia tidak terlalu bahkan mungkin menolak akal, kemampuan berpikir, rasionalitas, intelektualitas, hal-hal yang ada tas-tasnya itu dia kurang suka. Lebih suka mungkin yang sajadah, tasbih, sambut, ya. Jadi dalam memaknai Islam itu dia tekstualis, dia mengambil yang zahir dari sebuah teks tanpa berusaha menyelami makna dari teks itu. Ketika Allah bilang yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya udah mereka ya udah, ya artinya tangan, berarti Allah memiliki tangan. Tidak mungkin kita tafsirkan, tidak perlulah kita tafsirkan tangan itu sebagai kekuasaan. Apa salahnya Allah memiliki tangan? Tentu mereka bilang, tentu tangannya Allah beda dengan tangannya manusia. Tuhan, tangannya Allah ada berapa? Sudah tahu. Kalau ada hadis yang menceritakan seumpamanya tuh tangannya Allah 2, ya udah kita percaya, udah tangannya Allah 2. Ini apa? Jangan ini ya, jangan terlalu serius ya. Ntar saya ditangkap lagi bahaya soalnya. Agama lagi sensitif banget nih kalau bahas agama. Jadi ini kita nggak bahas lebih detail.
Tapi teman-teman tahu aja ini pemikiran, dan saya rasa di Indonesia khususnya itu lagi keren, lagi punya banyak pengikut lah. Kita ada seorang ustadz yang cukup terkenal, dia itu tekstualis, ahli hadis. Jadi saya pernah mendengar bagaimana dia menafsirkan makna Allahu Akbar. Allah itu maha besar, karena dia maha besar, dia sampai tidak terlihat, dan dia ada di langit ketujuh, dia itu memiliki sosok, memiliki bentuk, memiliki personifikasi. Ini kita nggak bahas. Nah, kita lebih fokus ke 3 ini jadinya ya. Oke? Atau ada yang nggak setuju kita menghapuskan ahli hadis dalam diskusi kita ini? Maksudnya biar nggak panjang lebar. Saya sih ya mampu 26 jam bahas beliau. Tapi waktu kita nggak nyampe. Nah, ini kemudian kita rubah cara pembagiannya. Ini kan kita harus bagi 3. Sekarang kita rubah cara pembagiannya. Dan kita rubahnya begini. Pembagian aliran Islam berdasarkan penerimaan atau penolakannya terhadap akal. Akal ini maksudnya akal rasional ya, burhan, argumentasi yang bersifat deduktif, pembuktian secara logis, secara kemampuan berburhan, berargumentasi. Oke, kita bagi itu menjadi 2. Yang menerima akal ini yaitu ya, menerima metode berpikir rasional, melakukan penyimpulan, melakukan deduksi, menerima akal. Jadi itu, dan yang menolak akal. Nah, itu dibagi. Yang menerima akal itu kita bagi 2. Kita bilang ini para filosof dan para teolog. Tentu ada perbedaan dalam akal, metode dalam menggunakan akal, ada perbedaan antara filosof dan teolog. Dan yang menolak akal ini kita tadi sebenarnya sama ahlul hadis tadi ya. Ahlul hadis menolak akal. Nah, ini kita taruhlah orang sufi. Nah, jadi kita dapat 3 aliran. Nah, tadi saya sebutkan filsafat dan teolog itu bedanya di mana dalam penerimaan akalnya. Teolog juga menerima akal. Mereka tidak menafikan akal sebagai sarana. Ya kan? Tapi perbedaannya mendasarnya, paling mendasar perbedaan antara filsafat dan teologi itu, filsafat itu menerima akal secara lebih mendasar. Jadi yang menjadi fondasi kerangka berpikir para filosof itu adalah premis-premis akal murni. Contohnya gitu, premis-premis yang memang hanya diterima oleh akal murni tanpa bantuan teks hadis Al-Qur'an. Dasarnya. Tapi tidak berarti bahwa para filosof ini menolak Al-Quran dan hadis. Mereka bilang Al-Quran dan hadis itu bukan sebagai dasar utama. Tapi kalau memang ada Al-Quran, ada riwayat yang sejalan dengan akal-akal murni, ya mereka terima. Dan teolog tentu tidak seperti itu. Mereka menerima akal-akal atau premis-premis akal selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi teks suci itu dijadikan sebagai dasar. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua dalam metodologi. Istilahnya kalau filsafat itu kita sebut sebagai burhan, silogisme. Kalau mereka teolog itu istilahnya jadal atau debat. Kenapa? Karena dalam burhan yaitu kita menggunakan premis-premis akal murni, sedangkan dalam jadal itu kita menerima proposisi-proposisi yang istilahnya makbulat, yang sudah diterima tanpa harus kita pertanyakan lagi. Yang paling mendasar, proposisi yang paling mendasar dalam teologi atau dalam yang menggunakan jadal adalah
proposisi baik dan buruk. Segala sesuatu itu adalah entah baik atau buruk. Nggak bisa dihapuskan. Baik dan buruk itu kenyataannya ada di eksternal. Loh, kenapa cuma ada baik dan bisakah sesuatu itu tidak baik sekaligus tidak buruk? Oh, nggak bisa. Kenapa gitu ya? Jangan tanya lagi. Ada jawabannya untuk mereka. Panjang lagi kalau saya masuk. Nah, tapi dalam burhan atau dalam silogisme, enggak, baik dan buruk harus dipertanyakan. Enggak lah, baik dan buruk itu. Sekarang contohnya begini, contoh debat. Nah, nanti kan dalam teologi itu kan setidaknya ada 2 aliran besar, seharusnya 3, kita tambahkan 3. Ada Asy'ari, sebelumnya Mu'tazili, ya kan, Mu'tazilah, Asy'ari dan Syiah. Itu 3 aliran besar. Jadi orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Syiah beranggapan bahwa baik dan buruk itu dapat ditangkap oleh akal. Akal yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan Asy'ari menolak, bukan akal yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Oh, mau dia Syariat. mau diantar. Oh, mantap itu. Ya. Jadi Asy'ari bilang yang memahami baik dan buruk itu bukan akal tapi syariat. Contoh, mencuri itu baik atau buruk? Orang Asy'ari, orang Mu'tazilah sama orang Syiah bilang buruk. Siapa yang bilang? Akal kita yang bilang. Orang Asy'ari, enggak, kita tunggu dulu nih Al-Qur'an. Ada enggak Al-Qur'an yang mencela perbuatan mencuri? Oh iya, dalam Al-Qur'an kita dilarang mencuri, maka mencuri itu buruk. Kesimpulannya sama-sama. Orang Asy'ari, orang Mu'tazili bilang mencuri itu buruk. Tapi bagaimana cara sampai pada kesimpulan itu? Mereka berbeda. Asy'ari bilang, kita bilang buruk karena teks suci, karena Al-Qur'an yang bilang bahwa mencuri itu buruk, sedangkan orang Mu'tazili bilang enggak. Kita sampai pada kesimpulan bahwa mencuri itu buruk karena dipahami oleh akal kita. Nah, jadi perbedaan dengan filsafat Islam pada selain pada bangunannya yang premis-premis yang dipakai, juga dalam metodenya, dalam seninya. Kalau filosof menggunakan metodologi burhani atau silogisme, jada, sedangkan teolog menggunakan metode jadal atau debat. Jadi sudah ada premis-premis yang disepakati bersama dan tidak boleh kita ganggu gugat lagi, itu sudah diterima bersama, baru kita lanjut diskusi. Itu al-jadal. Sufi ngapain nih dia di sini nih menolak akal kok? Sufi ini tetap harus kita sebutkan karena ya dia itu bisa menjadi lawan sekaligus bisa menjadi kawan bagi para filosof. Terkadang para sufi itu membenarkan apa yang dibahas oleh para filosof, kadang mereka menyalahkan. Nah, karena kita lebih fokusnya ke filsafat, maka kita rubah lagi pembagiannya. Rubah lagi, biar mabok sekalian kalian. Aliran pemikiran dalam Islam itu dibagi menjadi 2, yaitu filosof, filsafat, dan yang menentangnya. Filsafat itu ditentang oleh 2 orang, ada 2 kelompok, yaitu teolog, ya kan, teologi, akidah, kalam, dan juga para tasawuf, para sufi atau para arif. Kita kenal dalam ahli kalam mutakallimin yang begitu kuat menolak filsafat itu ada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ya imam besar ini ya, dia nulis orang Asy'ari, jelas beliau mutakallimin Asy'ari, menulis begitu banyak kritikan yang tajam, pedas, bahkan terkadang itu
kasar, melecehkan, bahasanya itu kasar. Kalau teman-teman baca, ya, mengkritik habis-habisan para filosof, ya, termasuk Imam Ghazali juga, gitu. Meskipun beliau mungkin lah Imam Ghazali lebih di sini, para sufi. Beliau anggaplah kita, karena pada akhir hayat fase kehidupan Imam Ghazali itu, Imam Ghazali lebih menjadi seorang sufi lah istilah sekarangnya kan. Nah, kritikan para sufi itu gini, kebanyakan ya mereka mengkritik akal. Mereka bilang, wahai para filosof, kalian itu hanya ingin mengenal hakikat. Dengan akal kalian berusaha mengenal hakikat. Sedangkan kami para sufi bukan hanya ingin mengenal, tapi kami ingin menyatu bersama hakikat. Kami ingin menjadi hakikat itu sendiri. Kami tidak hanya mau mengenal dari jauh, hanya melihat dengan kacamata filsafat, dengan kacamata akal kita, ngerasa udah mengenal hakikat. Enggak. Sufi enggak, kita mau menjadi hakikat itu sendiri. Kita mau bersama sang Tuhan itu sendiri. Jadi sering kali, sebenarnya Rumi itu puisi terkenalnya Rumi, Boye estedlalion cubin bubat. Boye cubin ditamkin bubat. Kurang lebih bahasanya. Jadi dia bilang, kaki para orang-orang yang beristidlal, maksudnya para filosof yang menggunakan argumentasi itu adalah terbuat dari kayu. Jadi membuatkan satu akun Gmail yang baru, usah IR aja, usah IR, Gmail kirim masuk ke saya untuk berbeda. Nah, jadi para sufi dan para teolog itu sama-sama menyerang filsafat. Bagus nggak? Ya bagus lah. Orang semakin diserang itu, orang kan semakin kepo. Oh, kenapa nih filsafat kok diserang oleh dua orang? Ya kan? Diserang oleh para teolog, diserang juga para sufi. Teolog itu biasa kritikannya ya seperti di dalam kitabnya Imam Ghazali, ya kan, dalam Tahaffudzul Falasifah, mengkritik sebagian pendapat filosof yang nggak sesuai dengan akidah Islam, misalnya kan gitu. Contohnya para filosof itu bilang hari kiamat itu hanya berupa ruhani, hanya ruh saja yang dibangkitkan, bukan jisim, bukan tubuh, bukan fisikal ini. Alas argumentasinya filosof ya jelas lah. Ya, tubuh kiamat hancur, alam materi hilang ya hancur. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah tiada itu menjadi ada lagi? Mustahil. Contoh kayak gini. Saya bilang, A. Bisakah saya menghidupkan kembali A yang saya ucapkan tadi? Oh bisa, tinggal bilang A. Oh beda, para filosof bilang. A yang engkau ucapkan tadi berbeda dengan A yang engkau ucapkan sekarang. Minimalnya A yang tadi itu terjadi pada jam berapa sekarang? Taruhlah jam 8 lewat 29,9 detik. Dari sisi waktu berbeda, udah nggak mungkin. Jadi A yang saya ucapkan tadi sekalipun semuanya sama, bentuknya, panjangnya, makhrajnya, tajwidnya semuanya sama, sekali tetap saja waktunya berbeda. Jadi A yang tadi, A yang dulu bukanlah A yang sekarang. Nggak mungkin. Jadi tubuh kita yang kalau udah hilang ya udah hilang, mau dibangkitkan lagi pasti itu bukan tubuh kita yang udah hilang ini, kata Prof.
Nah, dikritik sama Imam Ghazali, enggak lah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang jelas mengatakan bahwa kami akan membangkitkan lagi tulang-tulang yang udah berantakan. Udah jadi debu pun dibangkitkan lagi. Apa masalahnya bagi Allah? Ribut lah mereka. Bodoh amat kita. Ya kan? Nah, tapi meskipun ada yang menentang, tapi pada akhirnya filsafat Islam tuh keren, nggak kayak filsafat Barat. Filsafat Barat tuh kayak nggak ada ujung, bukan kering, nggak ada awal, nggak ada akhir. Terus orang saling menegasikan aja, udah nanti muncul filsafat rasionalisme, nanti ada muncul yang empirisisme. Empirisisme nggak cocok lah, kita pakai yang filsafat yang lebih ke hati-hati, yang lebih ke intuisi. Romantisme. Nanti udah malas lah kita romantis lagi, kita kembali lagi kepada filsafat yang baru. Nanti enggak lah, kita kembali dari positivisme. Positivisme nanti enggak lah, kita butuh eksistensialisme. Enggak ada tolok ukur, enggak ada kota yang jelas gitu. Filsafat Islam awalnya tadi kan kita lihat paling bertentangan begini-begini, tapi nanti pada akhirnya aliran-aliran sungai yang bertentangan ini akan menjadi suatu lautan maha besar yang mampu menyambungkan kembali semua yang telah bersilang-silangan itu. Kita akan sampai pada. Nah, jadi tadi ya, saya bilang meskipun ada yang teolog yang menyerang filsafat, ada juga seorang sufi yang menyerang filsafat, tapi pada abad-abad selanjutnya muncul teolog-teolog yang mendekat kepada para filosof. Salah satunya adalah Syekh Tusi namanya. Begitu pula ada sufi-sufi yang mendekat menjadi para filosof. Paling mantapnya adalah Syekh Suhrawardi. Tapi kalau Suhrawardi tetap kita anggap filosof, yang paling kerennya sudah Ibnu Arabi. Nah, sehingga pada akhirnya udahlah, teologi kita juga singkirkan ya, udah kalah di semifinal lah. Sekarang final nih antara filsafat dan sufi. Kita tahu ya, para filosof dan sufi lah. Kita sekarang tinggal dua kandidat, filosof dan kalam udahlah gugur sendiri dah. Ya, dia memang lawan utamanya si ahli hadis itu sebenarnya, karena lebih berpijak pada teks. Dua-duanya berpijak pada teks. Tapi kalau filosof dan sufi itu mereka berpijaknya di luar teks, metafisika. Nah, kita sebelum perbedaan kita samain dulu nih. Sama sebenarnya filosof dan sufi itu titik temunya pada terakhir Allah, realitas. Allah itu realitas yang nyata itu cuma Allah. Mau para filosof maupun para sufi bilang sama. Realitas tertinggi, realitas yang paling nyata, wujud yang murni, keberadaan yang nyata, eksistensi yang paling dasar, bahasanya apapun lah itu, atau sang keindahan, dialah sang puncak kerinduan, puncak pengharapan, dialah segala-galanya, dialah yang paling diinginkan, dialah yang paling dirindukan, dialah tempat asal, tempat pulang, tempat kembali, tempat istirahat, tempat mengenang, tempat menghilang. Bahasanya beda-beda, hakikatnya sama. Ini yang kita sebut Allah, kita sebut Yahweh, atau Tuhan Bapa mungkin, apapun istilah, atau Ahura Mazda, atau Tian, atau Sang Hyang Widi, atau si Tao itu, apapun lah istilahnya. Sama mereka, para filosof dan sufi ingin memahami sang realitas itu. Tapi mereka berbeda jalan. Bedanya ya, lebih gampangnya filosof itu ya itu tadi, menggunakan kemampuan berpikir rasionalnya, menggunakan rasio.
akal, rasio kognitif, menggunakan rasio, dan para sufi itu menggunakan intuisi lah, kita pakai bahasa keren dikit. Intuisi. Jadi tidak mungkin para sufi itu bilang, tidak mungkin sang realitas itu dipahami dengan rasio. Akal itu terlalu sempit, akal itu terlalu rendah. Akal itu bahkan cuma bagian dari jiwa manusia, cuma salah satu fakultas dalam diri manusia. Bagaimana mungkin dia itu mampu menangkap seluruh realitas? Kalau mau sampai kepada realitas, pakai seluruh dirimu, seluruh wujudmu. Bersihkanlah dirimu sebersih-bersihnya, maka engkau akan sampai pada realitas, kata para sufi. Jangan cuma bersihin akal doang, bersihin juga hati kalian, bersihin juga jiwa kalian, bersihin semuanya. Jadi nah itu titik samanya di situ, titik bedanya di situ. Titik bedanya filosof itu lebih banyak menggunakan rasio, sedangkan sufi itu malah sama sekali tidak membutuhkan rasio. Mereka pakai intuisi, tazkiyatun nafs lah, mujahadah lah, apalagi muraqabah, taubat, segala macam. Nah, tapi ya jadi itu pertentangan kan, saling menafikan nih mereka. Akhirnya kita temukan banyak hadis, banyak cerita-cerita yang kayak bertentangan. Kayak diceritakan salah sufi besar di zamannya Ibnu Sina, sejaman dengan Ibnu Sina, itu namanya Abu Sa'id Abul Khair. Abu Sa'id Abul Khair ini kalau diceritakan oleh para sufi itu berbeda dengan kalau yang diceritakan oleh para filosof. Jadi memang nggak tahu, katanya itu terjadi. Jadi Abu Sa'id Abul Khair ini sering punya majelis namanya majelis akhlak lah, sering kasih mau'izah hasanah di situ. Ibnu Sina sering datang dengerin, kadang-kadang sering nyeletuk, sering kayak kritikan tajam gitu, tapi pakai syair. Biasanya mereka bersyair. Nah, suatu ketika akhirnya Ibnu Sina dan Abu Sa'id Abul Khair ini ketemuan 3 hari 3 malam di dalam suatu ruangan, nggak keluar sama sekali. Udah nggak tahu, udah mereka bahas apa udah. Pas keluar, ditanya orang-orang terhadap ini, wahai Ibnu Sina, apa yang engkau akan bicarakan tentang Abu Sa'id Abul Khair ini? Ibnu Sina bilang, dia merasakan apa yang aku ketahui. Bahasanya gitu. Dan pas ditanya ke Abu Sa'id Abul Khair, dia bilang, dia memahami apa yang aku rasakan. Sama-sama memuji, tapi tetap ada beda makom lah. Tahu dan rasa itu beda. Kanda Wiranto tahu apa itu jatuh cinta, tapi dia belum tentu rasa apa itu jatuh cinta. Nah, siapa tahu contoh, ya bukan Kanda Wiranto lah, nggak tahu Kanda siapalah. Kanda Wiranto dia udah rasa dan jatuh cinta. Beda jadi kan gitu. Nah, karena perbedaan ini, maka kemudian kadang-kadang mereka berpisah, jauh sekali perpisahannya. Nggak mau. Orang sufi itu nggak mau dekat-dekat sama orang filosof. Orang filosof juga ngapain ente? Orang mau bahas ilmiah, buktikan Tuhan itu satu. Apa? Kalau Tuhan itu tidak satu, maka simpulannya adalah, wah, pengennya debat gitu kan, berdiskusi. Orang sufi ya ngapain? Kita pikir, itu sholatnya dibenerin, itu coba dirit ya, Yahu itu 1000 kali dulu, baru kamu tahu realitas itu. Males nggak nyambung. Tapi muncul seorang filosof, seorang sufi besar yang tidak bisa kita tidak sebutkan, yaitu Ibnu Arabi, Syekh Akbar, sang maha guru itu. Ibnu Arabi dengan kitab-kitabnya Futuhat Makkiyah, dengan buku kitab-kitab yang lain itu, dia menjelaskan tasawuf, menjelaskan irfan, menjelaskan sufisme dengan bahasa filosofis. Dia ingin supaya tasawuf ini tidak sekedar dirasakan, tapi juga bisa difahami. Orang-orang yang tidak berada dalam tasawuf itu
Artinya dia ingin mengatakan tasawuf dan filsafat itu cuma beda bahasa doang. Sebenarnya sama. Tapi tentu dia bilang tetap saja kalau cuma tasawuf, kalau cuma belajar filsafat tapi tidak menjadi sufi, ya sama aja bohong. Ya kan? Sama aja bohong. Tetap dia itu seorang sufi. Dia itu mengolah batinnya, melihat realitas dengan mata hatinya, bukan cuma dengan akalnya. Nah, pada saat yang sama juga, kurang lebih nggak terlalu beda jauh, itu juga muncul, lahirlah Syekh Ishraq. Syekh Ishraq ini orang lebih mengenalnya sebagai seorang filosof, karena dia mendirikan mazhab dalam filsafat. Tapi dia ini berlatar belakang dari seorang sufi. Justru karena pengembaraan spiritualnya, dia ketemu begitu banyak guru-guru sufi, dan dia mengamalkan hidup yang sangat sufistik. Katanya mandi hampir nggak pernah, baju jarang diganti. Pokoknya ibadah doang udah. Dia bilang, apalah hati memikirkan baju badan ini kalau hati masih kotor. Bersihin dulu hatinya. Gitu. Nah, tapi Syekh Ishraq ini tidak seperti Ibnu Arabi yang memang menjelaskan irfan. Beliau ini menjelaskan irfan. Jadi sebelum Ibnu Arabi, irfan, tasawuf itu nggak ada kitabnya yang bisa dijelaskan. Paling kayak makom-makom, berisi amalan-amalan praktis. Kalau mau menjadi sufi, kamu zikir ini, kamu nanti berada di makom ini, dapat hal kayak begini. Praktis. Zamannya Ibnu Arabi baru dibikin menjadi sebuah sistem formulasi pemikiran yang paten. Inilah pemikiran ala tasawuf sufi. Nah, kemudian Syekh Ishraq datang, dia menggabungkan filsafat dan irfan. Gabungkan dua metode, kenapa kita buat? Silakan kalian melakukan diskusi dengan menggunakan akal kalian. Pada saat yang sama, lakukanlah pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bukakanlah dirimu. Sama, baru. Nah, kemudian, jadi begitu, kita temukan sudah ada dua mazhab dalam filsafat. Ya. Filsafat yang murni hanya menggunakan rasio, metodologi burhani, silogisme, akal murni, itu kita sebut sebagai filsafat paripateti atau masyaiyah, hikmah masyaiyah. Dan filsafat yang menerima silogisme, tapi juga menerima pembersihan hati, tazkiyatun nafs, metode-metode sofistik itu kita sebut filsafat isyraqiyah. Jadi dia menerima silogisme tapi tambah dengan pembersihan jiwa. Itu namanya isyraqiyah atau iluminasi. Ya ada hubungan sama nasi lah. Iluminasi. Nah, kita udah temukan dua mazhab. Satu lagi apa? Nah, inilah San. Bahkan Pak Haidar Bagir aja juga mengakui ya bahwa nanti 4 aliran itu bahkan. Dan tadi bahkan hadis, alul hadis dalam artian semangat untuk kembali pada teks-teks suci, untuk tidak meninggalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi itu keempat mazhab tadi, filsafat, irfan, teologi, dan alul hadis itu, tekstualis itu, semuanya ini bukan klaim sembarang ya, ini benar-benar ini. Jadi saya tidak ragu untuk untuk berbicara filosof itu selalu menggunakan Al-Quran dan hadis dalam teori-teorinya. Tentu yang saya maksud filosof yang menggunakan Al-Quran dan hadis itu adalah filosof-filosof kontemporer pasca Mula Sadra. Dalam Mula Sadra semuanya diambil. Silogisme, iya. Tazkiyatun nafs, iya. Semangat untuk mempertahankan akidah. Itu kan semangatnya para mutakalim. Bedanya mutakalim dan teolog dan filosof itu lainnya bahwa
filosof tidak ada semangat untuk mempertahankan akidah. Tadi dalam diskusi di grup itu kan ada ketika ada filosof yang tidak ada filosof yang mengkritisi akidah, maka dia udah melenceng lah istilahnya. Ya memang harusnya begitu sebenarnya, tapi tentu kita harus clearkan dulu maksud dari hadis, maksud dari Al-Quran itu semacam apa, apakah semua hadis itu sahih, dan apakah semua yang sahih itu harus diterima, itu harus di-clearkan dulu. Nggak bisa kita terima gitu aja. Nah, jadi dalam filsafat yang paling terakhir, Munasadra itu hidupnya kurang lebih 1000 Hijriah, jadi kurang lebih 400-an 500 tahun yang lalu lah. Masih muda lah dibandingkan Syekh Ishraq abad ke-7 ke-8 Ibnu Sina, jauh ke-6 jauh. Nah, dalam hikmah muta'aliyah itu berkumpullah semua aliran pemikiran Islam menjadi sebuah mata air, menjadi samudra yang tak terhingga. Karena dalam hikmah muta'aliyah atau dalam filsafatnya Munasadra, silogisme iya, tazkiyatun nafs itu iya. Jadi saya juga sempat nonton video lah salah seorang kiai muda yang lagi viral di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan namanya karena saya tentu tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Beliau mengkritisi filsafat Munasadra. Dia bilang tetap saja filsafatnya Munasadra itu menggunakan silogisme, bahkan menggunakan jadal, tidak menggunakan intuisi, tidak menggunakan hati, tidak menggunakan sinaran cahaya dari Sang Ilahi. Ya tentu saja bagi saya beliau itu tidak berhasil atau belum berhasil membaca filsafat Munasadra minimal sampai ke tahap epistemologinya. Coba seumpamanya beliau tahu apa itu definisi ilmu menurut Munasadra, tahu aja apa itu ilmu menurut Munasadra, dia nggak mungkin berani berkata demikian. Munasadra itu adalah orang pertama yang mengatakan bahwa ilmu itu wujud. Jadi kalau kita memiliki ilmu terhadap sesuatu, kita mampu menyatu bersama sesuatu itu. Sekarang kita punya ilmu terhadap HP, tapi kita tidak mampu menjadi HP itu kan. Atau HP itu kita nggak bisa warnanya hitam kita rubah jadi merah. Nggak bisa. Karena kita memang nggak punya ilmu terhadap HP ini. Kata siapa kita punya ilmu? Munasadra bilang kalau kamu punya ilmu, bikin apa aja bisa udah. Itulah menjadi Tuhan. Yang bikin apa aja bisa orang yang punya ilmu. Nah, ketika ilmu semacam itu, apakah cuma ilmu akal? Ya tentu enggak. Ya, keyakinan tidak akan mungkin merubah realitas. Saya percaya saya ini punya uang 1 miliar. Sampai mati pun nggak akan merubah realitas kalau saya banyak cicilan. Ya, jujur banget. Bahaya. Nah, jadi dalam filsafat hikmah muta'aliyah, antara hati dan akal tidak ada pertentangan. Akal ya hati, hati ya akal. Ilmu itu cahaya, sekaligus ilmu itu pemberian dari Tuhan. Orang tidak mungkin berilmu jika hatinya masih kotor. Tidak mungkin dalam Munasadra, tidak mungkin orang memiliki ilmu kalau hatinya masih kotor. Begitu juga ilmu itu, ilmu apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bukan ilmu. Salah seorang pengikut utama mazhab Munasadra yang masih hidup sampai sekarang, itu beliau namanya Atul Jawadi Amuli. Lebih ekstrim lagi dari saya. Padahal beliau ini ya kalau istilahnya orang Iran kan ya gampangnya anti Wahabi kan, tapi yang beliau ucapkannya lebih Wahabi daripada orang Wahabi sendiri. lebih ngeri ini. Coba orang tekstualis itu bilang ini kan bahwa kita tidak menerima hukum apapun, sumber hukum itu cuma Al-Quran dan hadis, ya kan? Akal itu bukan sumber hukum. Nah, dalam filsafat Islam itu biasanya ada kaidah yang mengatakan ma hakama bihil aqlu hakama bihi syar'u wa ma hakama bihi syar'u
akan bihil aqlu. Bisa nggak itu? Jadi apapun yang dihukumi oleh akal pasti akan dihukumi oleh syariat, dan apapun yang dihukum oleh syariat pasti akan sesuai dengan akal. Itu dalam kaidah filsafat yang sudah ini ya, hikmah mutaliyah. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran atau teks suci dengan akal. Tapi nah ini murid pengikut hikmah mutaliyah lebih ekstrim lagi. Dia bilang enggak, akal itu sama sekali memang bukan sumber hukum. Oh, tepuk tangan dong orang Wahabi. Yang ngomong ini filosof loh. Seorang filosof bilang akal itu sama sekali bukan sumber hukum. Sumber hukum cuma satu, Al-Quran. Satu aja Al-Quran. Akal itu tidak pernah bisa memproduksi hukum. Karena akal itu bukan realitas itu sendiri. Sang realitas adalah Tuhan. Maka hanya Tuhan yang bisa menentukan hukum. Akal hanya menyingkap. Akal hanya menjelaskan. Bila kasih contoh, akal dan syariat itu ibarat jalan dan lampu. Syariat itu jalan. Sekarang bila bilang, taruhlah sekarang kalian berada di suatu tempat dan kalian disuruh pergi ke suatu tempat yang kalian nggak tahu di mana, tapi kalian memiliki pelita di tangan kalian. Kalian nggak tahu di mana. Bisa ke utara, bisa ke selatan, ke timur, ke barat. Kalau seharusnya tujuannya itu di barat, terus kita pergi ke timur, sampai kepada tujuan, sudah sampai tambah sesat. Kecuali bumi itu bulat, ya bisa aja sih kalau bulat ya. Balik lagi. Tapi udah mati duluan di jalan. Habis bekal dia. Mati duluan dia. Jadi begitu. Jadi sekalipun engkau berjalan dengan lampumu, dengan akalmu, tapi kalau engkau salah jalan, engkau tidak sesuai dengan syariat, maka engkau tidak akan pernah sampai pada tujuan. Hanya dengan mengikuti syariat, hanya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita akan sampai kepada tujuan. Apa tujuan? Surga. Oh, kan. Kata siapa tujuan kita surga? Sang pemilik surga, Allah. Bukan surga itu bukan tujuan. Intermezzo. Jadi kalau ada yang lagi rajin-rajinnya sembahyang terus nyari surga, waduh, Yang di sini. ke sini tetap. Gitu ya. Aduh, ada batang yang bisa diisap enggak nih? Pip. Jangan. Wih, Tinggal berapa menit lagi nih? Masih panjang ini. berapa menit lagi lah kalau 1 jam ukurannya ya. Oh ya udah terakhir lah. Nah, Oh, 5 menit. jadi filsafat Islam sekarang itu berakhir dalam tanda kutip ya, tentu nggak berakhir sampai sekarang. Jadi kayak bukunya Pak Misbari, filsafat terakhir, epistemologi terakhir itu, Tahun terakhir. teologi terakhir, banget beliau udah terakhir aja, udah mau kiamat habis buku beliau habis kiamat udah. Jadi filsafat itu filsafat semangat peripatetik yang menggunakan akal murni, semangat para arif khurafa yang menggunakan tazkiyatun nas murni, semangat para teolog untuk membela akidah-akidah, dan semangat para ahli hadis yang selalu ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah menyatu pada filsafat hikmah muta'aliyah. Saya kasih contoh untuk penutup. Ayat Al-Quran yang mana ya? Saya sering kasih contoh nih, ayat Al-Quran dalam surat apa, ayat berapa saya nggak tahu. Aduh maaf nih, saya nih bukan ahli agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Mungkin teman-teman bisa bantu nyari ayatnya ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru
marra sahab. Kalian melihat gunung tahsabuha jamidatan, dan kalian menganggapnya, mengiranya itu jamid, diam, enggak bergerak. Wa hiya tamurru marra sahab, padahal dia bergerak, berlalu bagaikan berlalunya awan. Cepet banget kan awan berlalu. Gunung pun bergerak. Mata kita ngelihat, mana ada gunung gerak. Tunggu sampai kiamat juga nggak mungkin gunung gerak. Justru Mullah Sadra membenarkan ayat. Dia menafsirkan ayat itu secara literal, tekstualis banget. Kalau orang yang mau sok-sok nafsir Al-Quran saintifik, gunung itu bergerak, maksudnya lempengan bumi itu bergerak, bergeser lempengan bumi. Al-Quran nggak bilang lempengan bumi yang bergeser, Al-Quran gunungnya yang bergerak kok. Maksudnya Mullah Sadra, oh iya gunung itu bergerak. Oh, kita nggak lihat, mata kalian yang buta. Kalau kalian berhasil memahami apa itu harakah jauhariyah, gerak transubstansial, maka kalian akan melihat gunung itu bergerak. Gunung bergerak. Gunung yang disimbolkan kekokohan yang tak tergoyahkan itu bergerak bagaikan awan, sereceh itu dia. Itu. Jadi dalam menguatkan pandangan-pandangan filosofisnya, Sadrul Muta'allihin, Mullah Sadra menggunakan teks-teks Al-Quran dan hadis yang tentu yang sahih. Nah, jadi itu ya kurang lebih pengantar untuk diskusi kita. Saya tidak, sekali lagi ya, disclaimer-nya, saya tidak merendahkan berbagai macam aliran yang ada. Ini cuman keren, biar keren aja. Kalau saya nggak pertentangkan, ya nanti pada akhirnya tentu Mullah Sadra sendiri, Himam Muta'aliyah sendiri itu enggak sehebat yang saya bicarakan, pasti ada titik lemahnya. Tapi kalau saya sebutin, ntar siapa lagi mau belajar udah lemah. Gitu. Kita tunggu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri untuk pemantiknya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ganda Wiranto. Ya, itulah tadi pemaparan dari Kanda Alamsyah terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Seperti biasa mungkin ya, biar lebih hidup diskusi atau kajian kita malam hari ini, mungkin kita bisa masuk pada sesi diskusi kali Bang ya. Saya jawab, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menggugat kembali argumen-argumen yang disampaikan tadi, misalnya kita saling transfer dan bertukar pendapat. Ya, silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya, saya berikan, bisa chat, bisa ya, chat. berikan waktu. Ini ada ini. Kalau udah ada dalam chat. Oh ya, silakan. Nama siapa, kemudian apa yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Ya, terima kasih dan nama saya Ja'far Sodik, dan yang saya mau tanyakan itu di sini saya pernah mengikuti salah satu webinar, dan di dalam itu ada yang mengatakan bahwa kemunduran Islam itu karena Islam itu sendiri menolak akan filsafat. Apakah hal itu dibenarkan menurut pada pembelajaran kali ini, atau mungkin pemateri punya pandangan tentang penolakan yang seperti itu? Terima kasih. Ya, kita diskusiin deh pertanyaannya. Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat, atau penanya sendiri mungkin punya pendapat nih. Gimana, Beb? Pendapat antum gimana? Mulai hilang beliau. Silakan kalau yang lain, kira-kira benar nggak tuh? Kemunduran Islam. Emang Islam itu mundur? Maksudnya nggak berkembang gitu seperti Eropa Barat dan lain. Islam itu stagnan di tempat gitu. Kalau kita bisa lihat contohnya ya sekarang ini. Kayak gimana? Ya kita lebih terbelakang, kita lebih apa ya istilahnya? Kayak gimana? Makanya terbelakang ini jangan-jangan kita cuman mengcopy paste kata-kata orang Barat
sialan itu. Jangan-jangan enggak, kita lagi dibodohin sama mereka, kan enggak semua yang mereka bilang benar. Contohnya makanya, contoh konkretnya keterbelakangan umat Islam itu kayak apa sih? Atau ada mau menguatkan pandangan para itu orang yang bilang Islam ini lagi mundur? Saya dapat. Ya, kita diskusi aja ya, silakan kalau ada yang mau ngasih pendapat. Menarik, maksudnya saya nggak mau menggurui untuk pertanyaan ini. Gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Betulkah Islam itu mundur dan betulkah penyebabnya karena meninggalkan filsafat? Ini yang aktif di WA pada ada nggak nih? Saya menunggu jawabannya nih. Hadir Kanda. Silakan. Itu pertanyaan Sayyid barusan itu, tanpa filsafat Islam tidak berkembang, kan seperti itu. Artinya salah satu syarat untuk Islam berkembang itu harus berfilsafat, kan seperti itu. Pertanyaannya, apakah Nabi dan para sahabatnya di situ? Sedangkan yang mengembangkan Islam itu kan mulai dari Nabi, terus para sahabat, terus para keluarga Nabi, kan seperti itu. Mereka itu yang mengembangkan Islam. Apakah mereka berfilsafat? Waduh, suaranya putus-putus ini. Atau tidak? Halo? Iya, suaranya putus-putus, Bung. Wah, sayang sekali ya, putus nih suaranya nih. Udah, biar mungkin ada pertanyaan yang lain. Jadi, ya memang saya enggak mau ngasih jawaban final, itu yang kita harus clearkan dulu nih. Islam itu terbelakang dalam hal apa? Harusnya lebih spesifiknya apa? Dalam hal apakah menjaga kebersihan, atau dalam hal sains, atau dalam hal kajian-kajian, atau dalam hal teknologi, atau apa? Saya rasa kita bilang Islam itu terbelakang, Islam itu mundur, kesannya kita menggeneralisasi. Semua sisi dari umat Islam itu mundur. Kan? Apakah benar demikian? Atau enggak? Atau memang yang dimaksud mundur itu cuma sebagian umat Islam, sebagian yang lain malah lebih maju. Mungkin. Contoh mungkin mundur dalam demokrasi. Negara-negara mana lebih berdemokrasi. Di Indonesia kita demokrasi kok. Sekalipun demokrasi oligarki. Tampilannya. Ya, jadi tapi ya yang jelas memang suara-suara yang menentang filsafat maupun yang membela filsafat itu akan tetap ada. Dan ya sebagai pembelajar filsafat itu kan cuman ilmu. Kita membahas filsafat sebagai ilmu ya, kemarin sudah saya jelaskan. Filsafat sebagai ilmu, dia itu bisa menjadi penyebab kemunduran, juga bisa menjadi penyebab kemajuan. Dan tapi nyatanya dalam sisi pemikiran, filsafat itu sangat menyumbangkan, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan peradaban Islam. Adapun kalau memang ya mungkinlah kita terima bahwa Islam lagi mundur, itu alasannya apa? Wah, saya benar-benar tidak bisa kasih jawaban untuk sementara nih, masih perlu belajar lagi. Ya, silakan next. Ini ada dari
Aha. Apa nih, Wahidah Fitriyah. Wih, keren Oke. banget nama ini. Yang soal ayat tadi Bang, yadullahi faqau aidihim tadi itu. Aha. Itu ditafsirkan oleh Salafi sebagai tangan, Mhm. akan tetapi sampai di sana penafsirannya artinya tidak menanyakan bagaimana bentuk tangannya dan lain Ya. sebagainya. Nah, saya kira bagaimana itu penjelasannya? Iya. Jadi yad itu orang Arab kalau bilang yad ya tangan udah. Tapi apakah ada makna yang lebih dalam dari sekedar tangan atau enggak? Maksudnya kayak gini, tangan itu maknanya apa? Kenapa manusia, fungsi tangan itu apa? Orang yang istilahnya orang yang tangannya terbelenggu, maksudnya apa? Orang yang tangannya terbelenggu maksudnya tidak memiliki kuasa. Berarti tangan itu adalah kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim, maka kekuasaan Allah itu adalah di atas kekuasaan mereka. Jadi ya mana yang benar, terus tangan ini kita artikan tangan atau kita artikan ayat ini kita artikan tangan atau kita artikan kekuasaan. Ya silahkan, saya nggak mau mendoktrin, mau ikut cara berpikir mana, mau berpikir cara filosofis, secara sufi lebih ekstrim lagi, lebih dalam lagi para sufi. Jadi gampangnya para filosof ayat-ayat yang terkesan menjisimkan Allah, jisim memiliki bentuk materi kayak punya tangan, punya kaki, itu harus ditafsirkan secara lebih dalamnya. Bukan berhenti pada tataran zahirnya, tapi harus lari ke batinnya. Lebih kepada maknanya, pada artinya yang lebih luas. Kalau tangan itu benar-benar membatasi, tangan berarti bukan kaki. Ya kan? Tapi kalau kita artikan kekuasaan itu nggak ada hubungan tangan dan kaki, kepala pun juga masuk. Nah, gitu. Mana mau ikut siapa ya, terserah masing-masing. Saya nggak mau ngurus. Bercanda. Oke, lanjut. Ya, silakan mungkin yang lain yang masih bingung atau yang punya pertanyaan ganda kali ya, atau yang pengen mengetahui lebih jauh soal tema malam hari ini, mungkin dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Madaris dari Madura. Ini saya mau nanya tentang tema yang malam ini terkait dengan model. Jelas enggak? Ya, jelas nih sekarang nih. Terkait dengan 4 model pemikiran yang tadi dijelaskan itu, dari siapa saja tokoh-tokohnya yang mempelopori di dalamnya terkait dengan empat model pemikiran barusan. Ya. Isyraki, iluminasi, peripetitif, terus apalagi ada 4. Saya ingin tahu tokoh-tokoh yang mempelopori di dalamnya. Terima kasih. Iya, saya lupa tadi ya, belum jelasin lah. Kita mulai dari yang langsung aja ya. Jadi dari filsafat paripatetik. Kalau kemarin saya sudah jelasin filsafat Islam itu mulainya dari Al-Kindi, ya kan? Tapi dia itu tidak bisa disebut sebagai pelopor filsafat paripatetik atau Masya'i. Pelopornya tentu Ibnu Sina. Contoh paling sempurna dari seorang filosof Masya'i itu adalah Ibnu Sina. Sebelum beliau ada Al-Farabi, tapi Ibnu Sina, di tangan Ibnu Sina filsafat paripatetik itu benar-benar memiliki struktur yang jelas. Yang itu benar-benar beliau itu mengikuti tradisi logikanya Aristo. Tapi uniknya pada saat yang sama beliau juga terpengaruh dengan metode emanasi ala Neoplatonisme. Tapi yang jadi dalam paripatetik itu kita bisa sebut Al-Farabi, Ibnu Sina, juga Ibnu Rushd, bahkan Syekh Tusi yang tadi mutakalim itu Syekh Tusi, dia sangat terinspirasi dari Ibnu Sina. Kemudian iluminasi ini
pendirinya namanya Syekh Ishraq, Syihabuddin Ishraq As-Suhrawardi dari Suhraward, Syihabuddin Suhrawardi. Beliau ini juga karena Syekh Ishraq ini dia meninggal umur berapa? Mungkin 30 atau 40, masih muda sekali, dan dia dibunuh oleh, ada yang tahu siapa yang Salahuddin Al-Ayyubi ya. anaknya, ya anak dari Salahuddin Al-Ayyubi. Karena entahlah karena entah masalah politik atau murni karena masalah akidah atau apa, para ulama pada masa itu menyurati Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengeksekusi Syekh Ishraq yang sudah sangat dekat dengan rajanya, anaknya Salahuddin. Tapi penerus beliau itu ada namanya Syaharzuri, ada itu Qutbuddin Asyirazi yang juga murid dari Ibn Arabi. Nah, itu yang melanjutkan filsafat iluminasi. Kemudian Ki Muta'aliyah tentu Mula Sadra sebagai ujung tombaknya. Terus dia lanjut ke sekarang filosof-filosof kontemporer yang kita miliki seperti Allamah Tabatabai, ya, buku Bidayatul Hikmah itu, Allamah Misbah Yazdi, atau yaitu Jawadi Amuli, atau mungkin meskipun Murtada Mutahari bukan seorang filosof murni gitu, dia enggak spesifik filsafat, tapi bisa kita sebut juga mungkin itu Murtada Mutahari, filosof-filosof kontemporer, bahkan kayak Abdul Karim Surush atau Mahdi Hairi Yazdi, atau bahkan Syekh Hussein Nasr itu, meskipun dia lebih ngakunya sebagai seorang filsafat Perennial. Perennial, ya. Syekh Nasr itu meskipun perennial tapi beliau sangat mengenal filsafatnya Mula Sadra. Kemudian kalau Sufi, ya tentu kita nggak bisa sebutkan Ibn Arabi, nggak bisa melewatkan Ibn Arabi, sang maha guru ini. Ibn Arabi, ya, terus kita ya punya taruhlah Rumi, Al-Ladi, Khoje Abdullah Al-Ansori. Kita punya banyak sekali sufi-sufi yang terkenal. Di Mesir itu siapa namanya, penyair besar Mesir sufistik itu, lupa saya. Nah, itu banyak sekali. Kalau Alul Hadis itu ya tentu Imam Ahmad bin Hambal itu sebagai pelopor utamanya. Kemudian kita juga temukan murid-muridnya yang sangat tekstualis, selektif dalam penafsiran. Itu bahkan mungkin kita bisa sebutkan Ibnu Taimiyah itu sebagai pembesar lah dalam Alul Hadis. Ya, kurang lebih begitu, Bung Madaris, ya. Ya, yang lain mungkin silakan untuk bertanya. Gimana, ada lagi? Sepertinya udah pada slow nih. Atau ada yang mau ngasih pendapat nggak setuju sama saya? Ini ada Bung Rifki nih, biasa dia Bung Rifki. Kalau nggak jam berapa nih? Jam 21.14. 21.14. Oh, masih ada lah 15 menitan ya. Ini dalam kalau kita belajar, ini ada chat. Yang tadi tuh Mas. Oh, silakan. Soal ayat tadi, soal tangan tadi. Nah, ini. Oke. Ada pendapat dari Prof. Eka Putra Warmin yang mengatakan bahwasannya ayat yang tadi itu kan soal iyalullahu fauqu aidihim tadi. Ini ditafsirkan oleh Salafi Wahab, Salafi sebagai tangan. Akan tetapi sampai di sana penafsirannya ya, artinya tidak menanyakan bagaimana bentuk tangannya dan lain sebagainya. Tadi itu. Bagaimana pendapatnya? Itu kan tadi bagaimana itu Bang? Iya, kirim terus dia beberapa kali. Oh, mungkin sinyalnya
jadi dikirim bolak-balik belum masuk. Lah, Iya, jadi begitu. Kayak jawabannya kok enggak Imam Malik apa siapa. Jadi ya kita harus tafsirkan terlak gimananya ya nggak tahu. Ya memang kita nggak tahu kok. Tapi karena Al-Quran yang bilang, masa kita menolak? Istilahnya kan gitu. Tapi tentu makanya kalau umpamanya sebelum menafsirkan Al-Quran, seseorang itu sudah punya bangunan pemikiran, pasti tafsirannya akan berbeda dengan orang yang belum punya bangunan pemikiran tertentu, kemudian dia menafsirkan Al-Quran. Itu pasti beda. Dan itu keniscayaan ya, tafsir yang mutlak benar sebagaimana yang diinginkan Allah ya tentu wallahu a'lam udah. Tidak mungkin ada dari kita yang bisa ketahui maksud Allah itu yang spesifik itu artinya apa. Makanya kita temukan ribuan hadis, ribuan kitab tafsir dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu, dan itu hal yang sangat wajar, justru harus kita apresiasi selama tidak menimbulkan konflik horizontal. Merasa paling benar tafsirannya, kemudian menafikan tafsiran-tafsiran yang lain, menganggap tafsiran-tafsiran yang lain itu sesat. Ya selama tafsiran-tafsiran itu masih memiliki dalil, bisa kita terima, kita diskusikan. Ya nggak masalah. Kita tolak pun nggak masalah. Bukan berarti kita karena kita ini moderat, kita nerima semua pemikiran, kita nggak boleh nolak, nggak boleh kritisi, ya nggak masuk akal juga. Tapi kritikan kita, penolakan kita tidak boleh sampai menghasilkan efek, kamu tafsir Al-Quran salah, Yunus, kamu saya bunuh. Bisa juga. Tapi kalau kamu keliru, kamu harusnya nafsirnya begini. Terus kalau beda ya udah kita damai aja, tidak apa-apa. Tapi kalau ya udah kita bunuh-bunuhan aja itu bahaya. Nah, ini untuk penutup. Kita kenal ya filosof besar kita itu kan dari zaman Yunani maksudnya kan, itu Sokrates kan maha guru dan dia nggak nulis buku istilahnya gitu, dia nggak membangun sistem filsafat lah istilahnya gitu. Kita temukan dua filosof besar dalam Yunani selain setelah Sokrates pasca Sokrates, yaitu Platon. Saya lebih suka nyebutnya Platon ya, bukan Plato. Platon ada N-nya, namanya yang Platon bukan Plato. Ada Platon dan ada Aristoteles. Ya, Aristoteles. Kalau teman-teman pernah lihat lukisan pertemuan para filosof gitu, lukisan terkenal banget kan. Platon itu tangannya itu menunjuk ke atas. Iya. Aristoteles menunjuknya ke bawah. Terus ada satu lagi filosof anjing itu, Diogenes, lagi tiduran di sini. Ya enggak lihat ini enggak. Terus kan ada filosof wanitanya Diogenes, harus kita sekali-kali kita bahas tuh si Diogenes, filosof anjing satu. Dan setelah ini sesi yang proses ini, Bang. Bonus nanti. Nah, jadi kayak ada dua aliran dalam Yunani, filsafat Yunani, yang menunjuk kepada realitas atas dan yang menunjuk pada realitas bawah. Yang menunjuk atas ini kadang-kadang juga mereka bilang, inilah orang-orang sufi yang ingin pergi ke alam yang lebih tinggi itu, dan inilah para filosof yang ingin lebih memahami realitas alam semesta. Jadi Aristo itu bilang, kalau Aristo kan muridnya Platon. Platon bilang kita ini cuma bayang-bayang ya kan. Alam materi ini cuma bayang-bayang. Alam ideal, alam yang realitas hakiki yang sebenar-benarnya itu ada di alam sana. Alegori yang indah sekali dari Platon itu manusia gua itu. Jadi ada manusia-manusia yang tinggalnya di goa, dia nggak pernah keluar dari goa, kemudian dari mulut goa itu berseliweran benda-benda.
kemudian terpantullah bayangannya di dinding-dinding goa. Karena orang yang di dalam goa ini nggak pernah melihat luar goa, maka mereka kemudian menganggap bayang-bayang itulah yang hakiki. Jadi mereka mempelajari bayang-bayangan yang berseliweran di dalam goanya itu, pada tanpa mereka ketahui bahwa itu cuma bayang-bayang yang Pantulan itu. ya, cuma pantulan yang benar-benar bergerak, yang melakukan aktivitas itu di luar goa sana, kemudian terpantul, ya kan? Maka Platon datang bilang, wahai manusia sadarlah, kalian ini semua, kalian ini adalah orang dalam goa. Kalian nganggap alam semesta ini semuanya real, padahal ini cuma bayang-bayang loh. Enggak realitas, bukan realitas yang hakiki. Realitas hakiki itu di alam atas sana, alam idea. Itu yang, nah kalian harus pergi ke alam sana, naik ke atas. Platon tunjuk ke atas. Jadi, contohnya itu gitu. Gelas ini, gelas yang bukan ya nggak pegang gelas. Rokok yang saya pegang ini cuma bayang-bayang dari rokok yang ada di dalam sana. Ini bukan rokok asli ya, kita nggak pernah menikmati rokok nyata. Kita hanya menikmati rokok yang bayang-bayang. Mau isap rokok yang asli, oh pergi ke alam sana. Jangan tinggal di alam materi ini. Bisa bahaya. Platon. Aristo muridnya bilang enggak. Platon itu ngomong ngawur itu. Yang real itu yang di sini nih. Semua ini nyata, ini alam semesta ini nyata, dan inilah realitas yang hakiki. Kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, puncak kebahagiaan itu adalah dengan mengetahui realitas alam semesta ini. Kalau kita udah tahu realitas alam semesta, kita udah sempurna, udah. Nah, kemudian ini berkembanglah istilahnya, dilanjutkan oleh para filosof Muslim, sehingga orang-orang yang mengikuti Platon itu bilang, udahlah, kita nggak perlu belajar filsafat ala Aristotelian yang mementingkan alam materi ini. Kita belajar aja filsafatnya Platon yang membawa kita ke alam yang lebih tinggi. Dan nanti turunan yang paling terus itu terus sampai zamannya Mullah Sadran, pembahasannya lagi kembali kepada yang ada dan apa para filosof Aristotelian itu memahami realitas melalui apa. Para filosof Hikmah Muta'aliyah memahami realitas melalui ada, nanti kan ada di silabus kita, namanya as-sholatul wujud atau as-sholatul mahiyah. Jadi di kelas ini memang kita ingin membahas pembahasan filsafat ya, bukan ini masih pembukaan nih, masih pembukaan belum. Kita ingin benar-benar berfilsafat, bukan cuman belajar filsafat, benar-benar berfilsafat. Kita menyelami pembahasan-pembahasan dalam filsafat Islam, bukan cuma sekedar tahu ada Ibnu Sina, ada Sulawati, ada pemikirannya kayak gimana, kita nggak tahu Anda. Kita pengen meskipun ya cuma tetap pasti cuma kulitnya aja, tapi minimal kita punya pandangan, kita tahu apa yang dipelajari dalam filsafat Islam, bukan cuma belajar sejarah atau pemikiran apa kayak cuma dikasih modul atau cuma dikasih brosur untuk mengenalnya. Dan saya rasa ini bukunya Pak Hager Bagir malah endorse saya. Ini bagus untuk kita baca. Oke, gimana, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya kembalikanlah kamu moderator. Tutup aja ya. Oke, baik teman-teman, karena kita dibatasi oleh ruang waktu, jadi kita juga perlu istirahat panjang ya untuk mengisi waktu-waktu yang oh ya lupa. Oh, bahaya gini. Oke, ya teman-teman, sekian mungkin ya pertemuan kita pada malam hari ini. Lagi-lagi karena ini bukan pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini, kita masih ada beberapa sesi lagi, dan tentu di setiap pembahasan kita itu memang tidak memiliki kesimpulan karena ini terus berkelanjutan, terus sampai pada pertemuan yang ke-10 insya Allah akan kita tempuh nanti. Oke teman-teman, berhubung di sesi diskusi dan pertanyaan sudah tidak ada lagi, maka kita akhiri untuk malam ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, itu Rabu depan, kan?
Saya selaku moderator kali ya. Apa ya? Oh ya. Ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman, wabil khusus buat Kanda Alamsyah selaku teman kita pada malam hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup kelas kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kanda Wiranto. Aduh, Kasih, Kak. jangan gitu lemah kok nih.